Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Selamat datang di mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Adapun tujuan dan capaian pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dapat menyebutkan tingkatan organisasi kehidupan, dapat mengetahui cabang-cabang ilmu biologi, mampu menganalisis manfaat mempelajari ilmu biologi, dan mampu menentukan cabang ilmu yang digunakan dalam manfaat mempelajari ilmu biologi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Simak dengan baik ya. Sebelum mempelajari lebih jauh, kita harus mengetahui tingkatan organisasi kehidupan. Yang pertama, tingkatan molekul. Secara umum, makhluk hidup tersusun atas molekul organik di mana molekul ini mengandung senyawa kimia seperti karbon. Atom karbon dapat membentuk beraneka ragam molekul yang besar dan kompleks berupa molekul organik. Molekul organik yang besar terdiri dari 4, yaitu karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Yang kedua yaitu sel. Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel tersusun atas 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Selanjutnya yaitu jaringan. Jaringan merupakan sekelompok sel yang memiliki fungsi spesifik. Jaringan pada hewan atau manusia terdiri atas beberapa macam, diantaranya jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, jaringan ikat, dan yang lainnya. Sedangkan pada tumbuhan terdiri atas beberapa macam, diantaranya jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan penguat, mesofil, parenkim, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu organ dan sistem organ. Adanya berbagai jaringan yang membentuk suatu organ, memungkinkan suatu organ tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan fungsi hidup yang beraneka ragam. Contoh organ antara lain jantung, paru-paru, telinga, dan mata. Sedangkan pada tumbuhan, contohnya adalah daun, bunga, akar, batang, dan buah. Kemudian individu. Individu dapat berupa organisme bersel tunggal atau uniseluler, juga bersel banyak atau multiseluler. Contoh organisme bersel tunggal yaitu bakteri dan protozoa. Satu sel bakteri dikatakan sebagai satu individu. Sementara itu, contoh organisme bersel banyak adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya yaitu populasi. Individu yang sejenis yang berkumpul di suatu tempat tertentu pada waktu yang sama dan membentuk tingkat organisasi kehidupan disebut sebagai populasi. Misalnya populasi kupu-kupu, manusia, dan populasi rumput. Kemudian komunitas. Umumnya di suatu tempat terdapat lebih dari satu macam populasi. Kumpulan populasi yang menempati area sama dan saling berhubungan disebut dengan komunitas. Selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan suatu organisasi kehidupan yang saling memiliki keterkaitan, kebergantungan, dan hubungan timbal balik antar makhluk hidup dan makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya yaitu ekosistem sawah. Dan yang terakhir yaitu bioma. Bioma adalah wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama dan diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan dan ditandai oleh adaptasi organisme terhadap lingkungan suatu habitat tertentu. Terdapat 9 macam bioma yaitu bioma hutan hujan tropis, bioma hutan bakau, bioma hutan lumut, bioma savana, bioma padang rumput atau stepa, bioma padang pasir, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan bioma tundra. Berdasarkan cakupannya yang sangat luas, biologi dibagi menjadi berbagai cabang ilmu diantaranya yaitu anatomi, agronomi, botani, bakteriologi, biologi molekuler, bioteknologi, ekologi, entomologi, evolusi, fisiologi, fisioterapi, farmakologi, genetika, histologi, dan imunologi. Selain itu, masih banyak cabang ilmu biologi yang lainnya. Mempelajari ilmu biologi tentu saja memiliki manfaat. Adapun manfaat mempelajari biologi terbagi menjadi beberapa bidang antara lain. Yang pertama, bidang pertanian. Dengan menerapkan ilmu botani, fisiologi, anatomi,
dan genetika, petani dapat memilih dan menghasilkan jenis tumbuhan yang bersifat unggul. Misalnya buah tomat yang biasanya warna merah, hijau, berubah menjadi tomat yang berwarna ungu. Kemudian bidang peternakan. Dengan menerapkan beberapa cabang biologi seperti zoologi, fisiologi, anatomi, embriologi, taksonomi, dan genetika, para peternak dapat menghasilkan bibit unggul dengan cara kawin suntik atau inseminasi dan kawin silang. Contoh hewan jenis unggul adalah ayam ras, ayam broiler, sapi perah, dan sebagainya. Kemudian bidang kedokteran. Cabang biologi tersebut dapat membantu dokter untuk melakukan berbagai macam operasi, memperbaiki atau mengganti jaringan atau organ tubuh yang rusak. Cabang biologi yang dimaksud adalah anatomi, fisiologi, mikrobiologi, dan patologi. Kemudian bidang industri. Berkembangnya cabang ilmu biologi seperti zoologi, botani, mikrobiologi, biokimia, bioteknologi, dan taksonomi, manusia dapat memanfaatkan dan mengembangkan berbagai bagian tubuh tumbuhan dan hewan menjadi bahan baku industri. Kemudian bidang perikanan. Pemanfaatan biologi dalam bidang perikanan tambak antara lain dalam upaya budidaya ikan dan dalam usaha pelestarian ekosistem perairan. Contohnya yaitu dalam pembuatan tambak-tambak, kerambal jala apung, maupun rumpon, terumbu karang, hutan mangrove, dan hutan bakau. Yang terakhir yaitu bidang kriminologi. Molekul DNA dapat diisolasi dari sel, kemudian dideteksi sehingga memberikan gambaran enzim restriksi yang khas pada setiap orang. Saat ini, DNA banyak dimanfaatkan untuk teknik forensik dalam mengungkap kejahatan. Sekian video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.